Mungkin kita pernah bertanya dalam hati, apakah Nyai Roro Kidul atau Ratu Laut Kidul itu nyata, ataukah hanya sekedar mitos belaka? Di edisi kali ini, Tinta Pena akan mencoba memberikan beberapa pendapat dan informasi mengenai sosok yang sangat fenomenal di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Selamat menyaksikan. Ki Juru Bangunjiwo, seorang budayawan Jawa serta ahli di bidang perkerisan. Dalam dialog budaya yang diadakan oleh Puro Pakualaman, ketika ditanya tentang Kanjeng Ratu Kidul, apakah itu fakta atau mitos, ada atau tidak, ia menjawab, sosok itu ada menurut keyakinannya. Ada, tapi saya sendiri belum pernah melihat sosoknya. Dari sudut pandang budaya Jawa, ada banyak hal yang bisa menjelaskan. Tapi memang tidak mudah tiap orang mempercayainya, kata Ki Juru Bangunjiwo. Pemilik nama asli Sugeng Wiono ini menyebut salah satu yang bisa jadi rujukan adalah pitutur leluhur berdasar naluri orang-orang kuno. Ini yang agak sulit dan abstrak dipahami, apalagi oleh orang zaman sekarang jelasnya. Dalam pandangan Sugeng Wiono, cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul merupakan pencapaian atau hasil akhir pencarian spiritual jangka panjang Raja Mataram, terutama Panembahan Senopati. Dalam kisah-kisah tradisional Jawa diceritakan Panembahan Senopati ketika mendirikan Keraton Mataram di Alas Mentau melewati proses spiritual yang tidak mudah. Dia melatih hidupnya dalam suasana doa dan mati raga. Beliau melakukan topongeli di derasnya Kali Opak, ditemani ketek atau rakit bambu hingga pantai selatan. Penjelasan Ki Juru Bangunjiwo secara keseluruhan terasa abstrak. Sementara menurut KPH Kusuma Parasto, merujuk pada ayat Al-Quran yang menyebut tentang adanya kehidupan lain, yakni kehidupan bangsa jin yang berdampingan dengan kehidupan manusia. Dunia jin itu ada. Di sana tentu ada struktur tertentu seperti juga kehidupan manusia. Ada level penguasa tertinggi dan tingkat-tingkat bawahannya lanjutnya. Dari situlah KPH Kusuma Parastro meyakini sosok Kanjeng Ratu Kidul itu fakta, bukan mitos. Namun, ia menduga tidak semua orang bisa melihat atau masuk ke wilayah di dunia sebelah itu. Kusuma Parastro selanjutnya mengaitkan keberadaan sosok dan kehidupan di Laut Kidul itu dengan riwayat pembangunan proyek strategis di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta. Ini menjadikan pemikiran saya, mengapa sejumlah proyek strategis besar di sana kok tidak lancar jalannya? Apakah tidak ada komunikasi sebelumnya dengan penguasa Laut Kidul? Kata Kusuma Parastro retoris. Ia juga mengkritik sikap dan pandangan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang akan menjadikan pesisir selatan sebagai halaman depan DIY. Namun, menyebut Ratu Kidul hanya mitos belaka. Pria sepuh yang kerap didabuk jadi juru bicara Puro Pakualaman ini mengingatkan agar pemimpin Jawa memiliki pandangan dan sikap yang tidak berbelok dari keyakinan para pendahulunya. Jika rujukannya Quran dan di sana ada tentang dunia jin yang hidup berdampingan dengan manusia, tentu soal Ratu Kidul ini jangan buru-buru mengatakan mitos, pintanya. Sosok itu diceritakan perempuan dewasa cantik, berkebaya hijau, lengkap dengan selendang dan mahkotanya, muncul di antara debur ombak lepas pantai Parangkusumo. Cerita ini
sepertinya selaras dengan sosok penguasa Laut Selatan yang divisualkan dalam sejumlah lukisan foto dan film yang sudah pernah diproduksi. Nyai Ratu Kidul merupakan salah satu cerita rakyat yang melegenda, khususnya bagi masyarakat Jawa. Ia dianggap sebagai ratu yang menjadi penguasa Laut Selatan. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu jadi teka-teki. Terkait asal-usul misalnya, ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Yang paling santer adalah tentang Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Belakangan, Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Di kesempatan ini, Tinta Pena akan menceritakan tentang kisah Nyai Ratu Kidul berdasarkan versi yang terakhir, yaitu versi yang menyatakan bahwa Nyai Ratu Kidul adalah putri dari Prabu Siliwangi. Sebelumnya, silakan dukung kanal ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif, yaitu Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, rakyat sangat bahagia dan menghormati sang raja. Karena kepemimpinannya membuat hidup rakyat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai cukup banyak anak dari istri dan para selirnya. Salah satunya bernama Putri Kandita. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati, dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Meski demikian, Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kandita. Seiring bertambahnya usia, Putri Kandita pun memiliki paras yang sangat cantik. Karena Putri Kandita merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri Kandita yang akan menjadi ratu kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat guna menyingkirkan putri dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan selir dan anak-anak Prabu Siliwangi tersebut memberikan kutukan pada putri agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan ilmu hitamnya, si penyihir membuat putri dan ibunya menderita penyakit kusta. Putri dan sang permaisuri yang kemudian mengidap penyakit kusta tak juga kunjung sembuh dari penyakitnya. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu, langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit putri dan ibundanya pun bertambah parah. Putri Kandita dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun, sang ibunda tidak dapat bertahan hingga akhirnya beliau meninggal dunia.
Putri Kandita dan raja sangat terpukul dengan meninggalnya sang permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih melihat kondisi Putri Kandita yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui raja untuk menghasut agar Putri Kandita diusir. Pada awalnya raja menolak, namun karena takut penyakitnya menular dengan terpaksa, Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, Putri Kandita yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan diri untuk lari dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung dan tidak menentu, Putri Kandita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu, dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya untuk menerjeburkan diri ke laut demi kesembuhan penyakitnya. Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenungi kata-kata gaib tersebut karena dia ragu apakah suara itu merupakan sebuah bisikan atau hanya kembang tidur saja. Tetapi setelah melihat keadaan sekitar dan tidak ada siapa-siapa, Putri Kandita meyakini bahwa suara tersebut adalah benar adanya. Putri kemudian melakukan apa yang diperintahkan. Ajaibnya, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sejak tinggal di pantai tersebut, Putri pun sangat terkenal akan kecantikan yang ia miliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin mempersunting dirinya. Hanya saja, dari sekian banyak pangeran yang datang, Putri sama sekali tidak tertarik. Sebagian mereka mundur karena syarat yang sangat sulit. Salah satunya adalah syarat agar mereka bisa diadu di atas gelombang pantai di laut. Ternyata, dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan Putri. Maka akhirnya, mereka menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang Putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah, Putri dikenal dengan nama Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul. Demikian kisah tentang Nyai Ratu Kidul. Semoga dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.